Di pintu itulah yang dia lihat banyak petir gitu kan dari bayang-bayangan luar gitu. Yang dia tengok tuh betul aja sosok perempuan pakai baju kebaya warna hijau. Selamat datang di episode ke-23. Aku mau mulai cerita hari ini dengan sebuah pertanyaan. Kayak mana kalau lu dapat warisan rumah tapi rumah itu angker? Nah, kalau gue nih ya, tinggal tinggalin aja. Kenapa emang kalau angker? Justru kalau angker itu harganya bisa lebih murah. Tapi masalah kan kalau harganya murah atau angker segala macam dijual susah, atau mungkin dijual juga harganya turun. Itulah yang dialamin sama si Vina. Vina ini dapat peninggalan warisan rumah dari kakeknya. Rumahnya lumayan gede, tapi sayangnya semua orang di lingkungan situ, keluarga-keluarga dia bahkan bilang kalau rumah itu angker. Mau dijual juga harganya pasti turun dan juga susah. Siapa juga yang mau beli gitu ya. Mau ditinggal sama Vina kondisinya begitu. Tapi karena kondisi ekonomi dan pekerjaan Vina ini lagi agak susah, nggak ada pilihan lain untuk nempatin tempat itu. Ditinggalin sama Vina. Semakin dia cari tahu segala macam penyebab kenapa rumah itu begitu tuh, semakin dia tahu alasannya kenapa rumah itu disebut sebagai rumah yang angker segala macam. Bahkan ternyata segala macam kesialan di masa hidupnya si Vina ini ternyata akarnya dari situ juga. Kira-kira apa tuh yang ditemuin sama si Vina? Siapin kopi dan juga cemilan. Kita mulai video hari ini. Kita mulai cerita hari ini di tahun 2023 di Surabaya. Ada seorang perempuan namanya adalah Vina, umurnya 25 tahun, umur yang masih sangat oke untuk kerjaan dan karir. Dan kebetulan juga karirnya si Vina ini bagus banget dia. Dia gawe sebagai marketing, orangnya tuh mandiri, pinter. Hampir gak ada yang bisa kita lihat kurangnya dari seorang Vina untuk urusan karirnya. Tapi sayangnya urusan percintaan itu bertolak belakang. Vina ini gak pernah berhasil bangun hubungan, selalu gagal. Kayak ada sial aja gitu ya. Siapapun laki-laki ini yang deket-deket sama dia, ada aja gitu yang kena sial gitu. Entah usahanya yang jadi kenapa-kenapa lah, entah kesehatannya yang jadi bermasalah lah, banyak lah. Itu yang bikin si Vina ngerasa kayak, nih kayak karirku nih alhamdulillah sejauh ini bagus-bagus saja gitu. Tapi kenapa percintaanku nih begini amat ya Allah. Dari semua mantan-mantannya si Vina ini, ada pernah dia satu hubungan sama yang namanya Andi. Andi ini wirausaha gitu. Umurnya gak jauh-jauh lah sama Vina, mungkin beda setahun 2 tahun aja. Tapi sayangnya yang dialamin sama si Andi pun sama dengan laki-laki yang sebelum-sebelumnya. Setelah dia punya hubungan sama Vina, dia ngerasa kayak usaha dia jadi nyusut. Banyak kali kehidupan dia tuh jadi sial gitu. Banyak hal yang bikin dia ngerasa kayak Vina deh gitu. Tapi yang nggak bisa jelasin juga gitu kenapa alasannya gitu. Tapi bukan hanya si Andi aja yang ngerasa begitu. Vina pun di antara kesuksesan dia karir segala macam ini, satu-satunya alasan yang bikin dia insecure itu yaitu bangun satu hubungan. Dia selalu ngerasa orang yang deket gua ngapa ujungnya pasti begini gitu. Yang salah sama gua ini apa gitu. Kayak seakan-akan nih Vina ini ngerasa kalau dirinya itu kena kayak kutukan gitu loh. Tapi yang ngerasa seperti itu, yang benar-benar ngerasa 100% kayaknya di bawah sel itu malah justru si Vinanya. Kalau si Andi itu ngerasa ya mungkin urusan kerjaan dan segala macam lagi surut, ya memang karena dia hari itu atau bulan itu lagi kurang kerja keras aja. Dia nggak pernah berpikiran kalau semua penyebab ini adalah si Vina. Nah di tengah-tengah situasi begitu, si Vina nih sering overthinking sama diri sendiri, insecure sama diri sendiri. Datanglah satu musibah. Kakeknya si Vina yang namanya Sastro meninggal. Dalam kondisi Vina masih banyak kali pikiran gitu. Buat Vina kabar meninggalnya kakeknya ini benar-benar ngancurin hati dia lah. Karena udahnya hubungannya begitu kayak tadi, ditambah kakeknya ini sedekat itu sama Vina. Dari SMP sampai SMA Vina itu tinggal lah sama kakeknya. Jadi sekolah tuh emang deket dari rumah kakeknya si Vina ini. Makanya dia udahlah tinggal sama kakeknya. Sedekat itu emosionalnya si Vina sama kakeknya, kakek Sastro ini tadi. Makanya buat si Vina kehilangan kakeknya ini kayak hancur gitu lah hidup dia. Lebih dari itu, Pak Sastro inilah yang selalu mendukung apapun keputusan Vina. Bahkan beberapa hal pilihan hidup Vina, termasuk kerjaan, karir, pasangan dan segala macam, orang tua tuh sekali dua kali tuh nggak support gitu loh, nggak ngedukung apa keputusan anaknya. Tapi beda sama Pak Sastro. Apapun yang dilakuin sama Vina, apapun yang diceritain sama Vina itu pasti didukung, pasti disupport. Itulah yang bikin si Vina nih hormat betul gitu sama Pak Sastro.
Sebelum Pak Sastro atau kakeknya si Vina ini meninggal, beliaulah kepikiran untuk memberikan satu-satunya peninggalan yang bisa ditinggalkan untuk cucu kesayangannya ini, si Vina ini. Rumah yang ditinggal nama Pak Sastro, itu rumahnya lumayan gede. Itu yang jadi janji beliau sebelum beliau meninggal terakhir. Pokoknya nanti kalau aku nih sampai meninggal nih menghadap sama Yang Kuasa, rumah inilah yang akan ku kasih ke cucu satu-satunya nih, cucu kesayangan dia ini, si Vina tadi tuh. Sayangnya meninggalnya kakeknya si Vina ini bikin Vina tuh keganggu segalanya lah. Buat dia nggak gampang gitu move on dari kakeknya ini. Jadi pikiran terus hari-hari dia nih sama kakeknya. Belum lagi ditambah pikiran dia insecure soal pasangan tadi. Gara-gara semua itu menghambat kerjaannya si Vina. Apalagi job desk ini kan sebagai marketing gitu kan. Ada target terus gitu. Di situasi yang begitu kan otomatis ekonomi dia ini jadi sedikit banyak terganggu lah. Berbulan-bulan kerjaan gak pernah nyampe target lah segala macem. Finansialnya jadi keganggu. Gara-gara finansial ini keganggu, dia mulai keteteran untuk bisa ngebayar kos-kosan yang ditempatin tinggal sama dia ini. Nah, gara-gara itu dia kepikiran lah warisan yang sempat dikasih sama kakeknya. Waktu pertama meninggal segala macem, Vina nggak pernah kepikiran sekalipun soal warisan yang dari kakeknya ini. Tapi ketika situasi udah kayak sekarang nih, udah mendesak, gak ada pilihan dia, mau nggak mau. Pilihan dia cuman antara nih rumah mau gue tempatin aja nih, apa gue jual. Karena memang sepeninggalannya Pak Sastro ini ya rumah itu nggak ada yang ninggalin, kosong aja gitu. Jadi berbulan-bulan setelah pasca meninggal itu emang udah kosong aja. Tapi Vina tahu betul rumor yang beredar di keluarga lah, rumor yang beredar di lingkungan segala macam. Orang-orang pada ngomongin kalau rumah kakekmu tuh angker gitu. Ya itu sedikit banget jadi gambaran dan juga pikiran dia lah, mau gue tinggalin apa enggak nih? Apa gue jual aja kali ya? Tapi balik lagi di situasi ini Vina kan nggak punya banyak pilihan. Kondisi ekonominya lagi kurang baik, lagi kurang sehat, gak ada pilihan untuk tempat tinggal mana lagi nih yang bisa gratis kecuali rumah itulah. Pikir dia nih, ya gue gak ada pilihan lain, ya udah gue tinggalin aja, nanti sambil gue rapihin baru gue jual. Gitu. Belum lagi Vina nih banyak memori dia lah di rumah itu. Apalagi dari SMP, SMA tuh kan kita tuh banyak menciptakan memori-memori bagus, memori-memori yang susah dilupain. Banyak lah momen dia sama kakeknya ini yang nggak bisa dilupain. Kakeknya tuh sering ngajakin Vina ke jalan ke sono lah, ke taman lah segala macam gitu. Itu yang bikin Vina tuh ngerasa kayak punya tanggung jawab moral gitu. Kalau rumah kakek ini nggak kujaga, mana? Nah karena alasan itulah Vina udah gak peduli lagi lah apa kata orang nih angker-angker segala macam. Bismillah aja nekat. Long story short, setelah semua pertimbangan yang ada di kepala Vina nih, akhirnya dia memutuskan untuk pindah untuk menempati rumah kakeknya ini. 3 minggu setelah dia menempati rumahnya kakek ini, barulah dia ngerasain sesuatu yang sebelumnya gak pernah dia bayangin kalau bakal terjadi hal yang begini-begini nih. Jadi si Vina ini selalu menemukan kalau celana dalam dia ini yang ada di laci itu selalu basah dan lembab. Padahal di dalam laci gitu, gak dipakai juga gitu. Dia ingat betul kalau, seingatku nih setiap yang ku taruh nih pakaian di sini, apalagi di laci nih pasti kering, gak ada yang lembab gitu. Apalagi masih basah terus taruh nggak mungkin. Kalau toh ada 1-2 baju misalkan yang tadi tuh celana dalam itu lembab basah, kenapa itu aja gitu? Kenapa baju-baju yang lain tuh enggak? Apalagi kejadian ini bukan cuman pertama kali dialami Vina, ini berkali-kali. Seingat dia selama dia tinggal di rumahnya kakeknya ini, setelah wafat ini segala macam, setelah pindah ini, ada 3 kali dia pernah ngalamin kejadian yang sama persis. Celana dalam dia di laci basah, tapi baju yang lain enggak. Masalahnya kejadian begini nih enggak cuman di rumah Vina aja gitu loh. Vina ini selalu ngerasa kayak ada sesuatu yang ngikutin dia, bahkan ketika dia lagi enggak di rumah itu. Ada satu cerita gini, dia lagi di kantor gitu. Di kantor dia ini satu ruangan Vina ini ada 3 orang. Salah satu dari mereka lanjut tuh, kayaknya AC ini minta dicuci deh, udah gak dingin gitu loh. Pagi itu kurang lebih mereka ngobrol soal AC gitu, betul. Siangnya ternyata lebih parah, AC di ruangan kantor dia ini mati. Akhirnya inisiatif mereka itu panggillah tukang AC untuk ngebersihin, untuk nyuci dan segala macem. Sampainya si tukang AC ini ke ruangan itu dibersihin segala macem, baru lah mamang-mamang ini bilang sama Pina sama teman-temannya ini, "Bah ini AC gak pernah dibersihin apa nih? Kotor banget, debunya hitam, banyak rambut lagi." Mereka bertiga yang ada di ruangan itu bingung karena kita ini kan pakai jilbab semua gitu ya. Rambut siapa gitu. Nggak ada yang pernah kepikiran juga rambut bisa sampai ke AC gitu yang dibikin sama mereka bertiga. Tapi 2 orang kawannya Vina ini nyeletuk, ini mah bau sial nih, pasti Pina lagi gitu kurang lebih. Jadi bukan cuman kayak mantannya si Vina aja gitu yang rasa kalau Vina ini bau sial.
Teman-teman sekantor dia juga ngerasa begitu. Yang lebih menyakitkan, Vina tuh tahu gitu loh kalau apa yang dirasain sama teman-temannya itu begitu. Jadi walaupun bisik-bisik, apalagi 3 orang tuh tahu gitu dia apa yang dia obrolin sama teman-temannya. Tapi udahlah, nggak usah digape lah, nggak usah dipikirin lah. Balik lagi ke hubungan si Vina dan juga si Andi. Jadi walaupun si Andi ini kayak tadi, tapi 50-50 loh. Dia tuh setengah yakin, setengah enggak gitu. Kayak masa nih gara-gara Vina sih semua hal kerjaan dia. Tapi setengahnya tuh dia masih yakin kalau bukan itulah alasannya. Jadi hubungan mereka masih tetap berlanjut. Cuman karena kondisi keduanya ekonominya lagi begitu, sekarang lagi benar-benar struggle semuanya, ya mereka sibuk satu sama lain. Jadi untuk bisa ketemu jarang lah mereka. Jadi yang sering mereka lakukan selain ketemu dan segala macem, cuman sementara ini ya video call, berkabar lewat video call, telepon gitu. Kalau malam tuh video call lah mereka rajin. Nah, ada satu momen si Vina sama si Andi ini video call. Nah kan posisi Vina tuh udah pindah kan di rumahnya kakeknya itulah, lagi video call gitulah. Si Andi tuh ambil video call yang menyeletuk. Burimu apa gue? Si Vina denger si Andi ngomong gitu. Enggak ada sapa-sapa nong lagi mas, lantur ya sampean. Ya menurut si Andi bukan cuman dia ngelihat orang di belakang Vina aja loh. Dia ngerasa kalau ada yang berisik gitu. Ngomong lah dia masih Vina. Gak kura-kura loh dek, aku tuh kayak kurung suaranya berisik ngomaiku. Gak ono mas, kan lo ngerti aku ngomaiku dewe, gak ada sopo-sopo. Kok sampai ngomong dia selain aku, berisik apa gitu. Vina belum selesai ngomong kayak gitu, dari belakang dia dar gitu. Kayak ada sesuatu yang jatuh di rumah itu. Refleks dia matiin telepon itu, dipatiin video call itu, baru diperiksa lah, dicek semuanya. Ada apa gitu? Dia ke dapur lah, dia ke ruang tengah segala macam. Suara tadi dari mana? Harusnya suara itu sedengeran dia ini pasti dalam rumah, bukan yang dari luar rumah. Makanya dia diperiksa lah di dalam rumah. Gak ada, tapi gak ada satupun barang yang jatuh, gak ada satupun barang yang berantakan, gak ada. Dari habis cari begitu, duduk dia di ruang tengah terus sambil mikir, kayak ada benernya dia apa omongan orang nih kalau rumah ini nih angker itu tadi. Kejadian yang kayak barang jatuh kayak gitu tuh itu berulang kali, hampir setiap malam tuh kejadian yang sama begitu terus. Lama-lama si Vina yang awalnya tuh bodo amat lah nih orang mau ngomong rumah ini angker segala macem, yang penting gue ini ngabdi aja lah, apa peninggalan kakek ini tak jaga gitu, prinsip dia awalnya. Tapi karena kejadian itu sering kali terjadi, awalnya dia nggak rasa keganggu, lama-lama dia jadi pikiran. Gara-gara banyak pikiran itu lah dia sering nggak bisa tidur. Dan selama dia nggak bisa tidur itu suara-suara yang barusan itu muncul terus, dardo. Sampai dia terbiasa lah, pasti nih ada suara begitu lagi setiap dia malam-malam mau tidur. Itu bikin kualitas tidur dia jadi berantakan, kesehatan dia juga jadi banyak pikiran lah dia nih. Gara-gara situasi rumah itu begitu, sampai dia mulai ngerasa kalau apa yang dia ucapin semua orang-orang ini tuh ada betulnya kalau rumah ini kenapa-kenapa. Tapi lebih dari itu yang dirasain sama Vina bukan cuma persoalan rumah. Oke lah kalau rumah ini emang begini, lama-lama aku jual aja lah gitu. Tapi dengan kondisi rumah begitu kan ngejual juga agak susah gitu. Belum lagi yang dipikirin sama Vina ini, udah mah kepikiran rumahnya begitu, dia tuh sering khawatir sama diri sendiri. Kok gak yang di rumah aja gitu, kayak di sini lah, di kantor lah, di orang-orang yang deket sama aku nih sebelumnya, semuanya kayak kena sial semua. Pikiran dia numpuk lah. Jadi yang dia pikirin kayak mana caranya lah nih rumah tuh ditinggalin tapi bisa dijual, sama hubungan dia sama Andi ini gak kenapa-kenapa. Kayak dia udah kapok gitu loh, bangun hubungan rusak lagi dengan alasan yang selalu sama. Kayak tuduhan ke Vina kalau Vina itu selalu bawa sial. Akhirnya Vina lah memutuskan untuk ya udahlah di rumah aku jual aja, daripada aku nggak bisa hidup tenang, tidur pun susah gitu. Dijual lah sama dia. Berbulan-bulan tapi nggak laku-laku. Mungkin kabar soal rumah itu tuh udah kemana-mana gitu. Jadi banyak orang yang tadinya tertarik gak dibeli gitu. Gak ngomong sama gue sih, angker mah gue beli-beli aja harusnya. Murah kan harusnya kan. Kurang lebih itu yang bikin rumahnya si Vina ini gak laku-laku. Makanya dia sempat kepikiran, apa aku nyari orang yang ngerti aja apa ya, biar bersihin dan beresin rumah ini, jadi mungkin bisa laku gitu lah. Ya udah butuh, dia udah bingung mau kayak mana. Sampai akhirnya ketemu dia sama orang ngerti yang dia maksud tadi. Dia dapat lah kontak dari orang yang dia kenal gitu ya. Akhirnya lah ketemu lah nih si Vina nih, ceritain semua kejadian yang dia rasain secara personal, masalah dia sama masalah yang ada di rumah yang dia tinggalin ini. Di pertemuan pertama itu dengan orang yang ngerti tadi itu, si orang yang ngerti ini nih bilang, "Dek burimu ki lho ndokne sing ikut Vina." Bingung, apa maksudnya? Sinten ki maksudnya jenengan sing melu. Jadi menurut orang yang ngerti ini, sosok kayak perempuan gitu yang ngikutin Vina kemana-mana ini, dia tuh kayak cemburu sama Vina. Itu menurut si orang yang paham tadi.
Karena si Vina ngerasa nggak dapat jawaban yang jelas gitu ya. Ditanyain secara gamblang sama dia. Maksudnya jenengan pripun Gir? Dijawablah menurut si orang paham ini, dek burimu iku ono wong sing melok karo awakmu lho, nanti pasti diikutin. Iki sosok sing duwe ikatan karo sampean iki. Nah, ikatan iku sambungannya dari keluargamu, salah satu keluargamu sing pernah tinggal di rumah sing kau tinggali saiki. Jadi ono janji sing harus sampean putus nduk di rumah itu. Perjanjian itu cuman sampean lah sing iso mutus. Makin bingung Vina nih, maksudnya apa nih, bingung gue. Akhirnya ditanya sama Vina, terus pripun kula harus pripun nggih gitu. Ya wis, tolong dino meneh ketemu meneh karo aku gitu. Dikasih waktu 3 hari lagi untuk biar ketemu lagi tuh. Nggak tahu dia ngapain deh. Setelah 3 hari itu ketemulah kembali mereka berdua. Di pertemuan yang kedua ini sama si orang ngerti tadi tuh si Vina dikasih garam. Gak tau lah garam apa lah. Pokoknya tugas Vina ini, Dok nanti garam ini kau tabur lah di rumahmu itu, di tempat yang kau tinggalin sekarang ini. Sebar aja dimanapun. Yang terpenting Dok, setiap pintu itu wajib ditabur. Ya pintu apapun lah, pintu depan, pintu belakang segala macam. Pokoknya akses masuk ke rumah itu mbok siram lah karo garam itu. Belum selesai ngomong itu si orang ngerti ini ngasih tahu lagi, di rumah yang buat tinggal iki ono buku jurnal po. Dengar semua penjelasan itu, nggak lama lah Vina langsung pulang ke rumah itu. Dicari sama dia, yang dimaksud sama orang tadi itu dicari semuanya sama dia. Masuk dia ke kamar yang dulu dijadiin sama kameranya kakeknya yang ditinggal dan tidur segala macam. Masuk di sana dicari jurnal yang dimaksud tadi, beneran ada apa enggak gitu. Dibongkarin satu-satu yang ada di lemari segala macam. Di bawah kasur tempat tidur kakeknya almarhum ini ada koper gitu loh. Nah koper itu yang diambil sama dia. Begitu koper itu diambil, dibuka sama dia, betul aja nemu lah dia buku jurnal gitu yang di covernya itu ada tulisannya sastro. Udah nggak lain nggak bukan ini pasti yang dimaksud. Dibukalah itu buku sama si Vina, dibuka lembar per lembar dia baca sampai dia mengerti maksud dari isi jurnal itu. Jadi intinya gini, kurang lebih yang ada di buku itu begini. Di tahun 1970-an kakeknya ini ternyata waktu itu lagi dalam kondisi yang kritis lah ekonominya. Sampai kakeknya ini ternyata ngelakuin pesugihan, makanya rumah yang diwarisin nama dia ini gede betul gitu ya. Nah, waktu itu kakeknya ini pernah bikin sebuah pesugihan gitu, yang menurut catatan itu ya kakeknya itu dapatnya lah dari Gunung Kawi. Nah penghasilan atau pesugihan itu disebutin di buku jurnal kakeknya ini pesugihan pernikahan goib dengan Ratu Mustika Kawi. Nggak cuma itu, di jurnal buku yang dia baca ini dia nemu satu kalimat begini kurang lebih, ikatan iki bakal diwariskan karo keturunan tunggal. Keturunan tunggal pertamamu ini sing punya darah terkuat. Engko dek iki bakal dadi pengantin warisan utawa mahar sing abadi gitu. Catatan yang ada di tulisan itu. Baca itu Vina kaget dan bingung karena kalau ngerujuk dari apa yang ada di kalimat itu ya udah langsung Vina mikir ya keturunan kakek loh, aku terus apa lagi gitu. Ya, gak ada yang lain lagi gitu. Bingung lah apa aku lah yang dimaksud di buku ini. Semakin penasaran semakin dibuka atau buku sama dia satu-satu dibaca. Sampai dia nemu sepenggal kalimat di halaman-halaman akhir itu yang bunyinya kurang lebih begini. Siji jenis coro kudu ngancurke benda sing dadi simbol perjanjian lan njaluk ampun karo sing putih. Gak tahu lah ini maksudnya apa gitu ya. Si Vina pun baca itu berkali-kali diulang sama dia juga bingung. Apa ya maksudnya yang terakhir ini ya? Udah mah bingung, Vina juga gak ngerti maksud yang dimaksud benda di jurnal buku ini apa. Tapi yang Vina yakin betul semua yang dimaksud di buku ini termasuk benda itu tadi pasti ada di rumah ini. Setelah dia nemu jurnal yang dia baca satu-satu itu, dia kan mulai paham itu apalah maksud jurnal ini. Kata per kata kalimat yang dia baca dari situ tuh makin bikin dia terbuka gitu. Jadi semua hal yang pernah dia alamin tuh kayak nyambung aja gitu lah sama apa yang ada di jurnal itu. Dari saat itu dia mulai memutuskan kalau nih jurnal harus cepet-cepet gua musnahin. Tadi bakar atau diapain lah. Gue yakin sumber masalah pertama jurnal ini sebagai petunjuk. Kalau udah gue baca semua udah gue hancurin. Terus petunjuk kedua yang dia dapat dari jurnal itu adalah benda nih. Benda yang jadi simbol perjanjian ini yang dia yakini betul pasti nih ada di rumah kakek nih. Tapi di mana aku gak tahu nih. Tapi aku harus cari, harus dapetin tuh benda tuh. Dan dari renungan dia atas buku dan jurnal itulah, apalagi setelah dia tahu nama Ratu Mustika Kawi itu tadi, dia yakin betul kalau segala macam masalah di hidup dia, bukan hanya di rumah kakek ini, di masalah di hidup dia ini, pasti di akarnya dari sini.
segala macam yang sialnya orang-orang yang deket sama dia lah. Kayak tadi masalah yang di AC di kantor segala macam. Dia yakin betul kalau semua masalah itu bukan tanpa sebab. Semua masalah itu pasti akarnya dari sini nih. Menurut logikanya si Vina, segala macam bentuk sial yang dialami ini mungkin aja kayak bukan kutukan atau apa gitu loh. Mungkin ini tuh sesuai kayak yang ada di jurnal itu loh. Jadi memang keturunan yang dimaksud itu, Vina ini sadar, ya kalau keturunan siapa lagi kalau bukan aku. Aku inilah nih, Vina inilah yang harus jadi pengantin warisan yang dimaksud untuk nyelesain semua tuntutan yang ada perjanjian itu. Dan mungkin aja semua masalah yang kayak berisik di rumah segala macam, mungkin itu bentuk marahnya si Ratu Mustika ini. Jadi menurut Vina, ini aku kalau begini-begini nih si Ratu Mustika ini pasti marah nih. Cuman ya udah. Justru itu yang bikin si Vina ini makin penasaran buat nyari benda itu. Sekalian aja dan aku beresin lah semuanya. Langkah pertama yang dilakuin sama Vina adalah nyebar garam ya. Waktu itu dititip sama orang yang ngerti tadi. Garam itu disebar di seluruh penjuru rumah itu, termasuk yang diingetin. Segala macam akses ke rumah itu, pintu depan, belakang, jendela segala macam itu nggak boleh luput. Harus disiram sama garam itu. Disiram lah semuanya tuh sama si Vina. Setelah selesainya dia beresin semua garam itu untuk disebar, dia ingat betul. Ini abis ini PR ku dia harus cari benda itu gitu ya. Dicari sama dia di ruang tamu, di dapur, di kamarnya kakeknya itu yang dinemuin koper jurnal itu, dicari semuanya. Tapi nggak ada satu pun yang ketemu. Di tengah gupeknya si Vina nyari benda itu di rumah itu tuh, dia sesekali tuh dengar suara yang dia yakini betul nih suara nggak asing, suara kakek nih. Suaranya kurang lebih begini. Vina, jangan sentuh barang kakek. Itu bukan hak kamu. Tapi Vina berusaha nggak peduli, gangguan apapun nggak peduli dia, tetap dia nyari. Semua kamar yang ada di rumah itu dimasukin satu-satu, dia dicari, dibongkar satu-satu, sampai dia nemuin benda itu. Pokoknya cari aja terus. Setiap dia nyari dan ngebongkar yang ada di isi kamar itu, pas di kaca gitu loh, dia kayak ngeliat bayangan ada perempuan, warnanya yang dipakai itu bajunya hijau. Tapi makin diperhatiin sama Vina nggak ada. Kayak perasaan dia tapi kayak ada gitu, tapi nggak ada. Belum lagi suara yang dia dengar, suaranya jelas betul kayak suara kakeknya ini, semakin lama kayak berulang terus dari berbagai arah. Suaranya kayak di belakang, depan, samping, kayak ada terus. Kayak emang sengaja gangguin aktivitas Vina buat nyari benda itu. Jadi suaranya seakan-akan maksa Vina untuk berhenti ngelakuin aktivitas dia nyariin benda itu. Suara itu muncul terus kayak ganggu banget sama Vina lah. Tapi udah nggak peduli lah. Yang penting misi dia ini selesai gitu. Benda yang dia cari ini ketemu gitu. Kuping tutup gila dia. Pokoknya gak mau denger dia suara apapun gangguan itu bentuknya, gak mau didengar sama dia. Karena makin lama tuh suara makin kenceng, makin ganggu gitu ya. Nah, semua tempat di rumah itu, semua ruangan di tempat itu udah dibongkar satu-satu, udah dicari satu persatu. Lemari lah di bawah, kolong segala macam, nggak pernah nemu Vina. Sampai capek lah dia nyari, nggak pernah ketemu sama sekali. Hampir dia kayak mau nyerah, nggak tahu lah nih benda yang dimaksud di jurnal itu ada apa enggak. Tapi dia tuh punya keyakinan kalau nggak mungkin nggak di rumah ini gitu. Semua hal aneh itu kejadian di rumah ini, pasti benda itu di sini lah. Di tengah dia lagi kayak duduk gitu kayak frustasi gitu. Dia kan nengok ke atas gini ya. Nah di atas itu plafon, biasanya di rumah plafon gitu kan ada satu bagian yang biasanya dipakai untuk kontrol, mungkin ngontrol listrik lah atau apa segala macem. Nah itu satu-satunya tempat yang belum dia sentuh. Gak kepikir panjang dia, ambillah tangga itu sama dia, naik dia ke atas. Begitu didorong dikit gini langsung digeser, betul aja. Disitulah dia nemu tuh. Begitu geser terus dia masuk dari atas, ini palanya nengok nih. Yang dia temukan itu peti kecil. Diambillah itu peti kecil sama dia, diambil dibawa turun sampai di bawah, dilap-lap gitu berdebu kan, dibuka lah sama si Vina. Begitu dibuka, yang ditemuin sama si Vina ini kayak ada iketan pakai kain gitu warna kuning, udah kusam lah karena nggak tahu ini udah berapa puluh tahun itu di situ. Iketan kuning kusam gitu, yang di dalamnya begitu dibuka itu ada rambut, kayak iketan rambut gitulah. Nah, selain dari itu dia juga nemu patung kayu kecil gitu bentuknya, tapi ada di dalam peti itu. Udahlah, semua tuh barang dimasukin lagi ke peti sama dia, dibawa sama dia ke ruang tamu. Udah siap betul nih, ini barang mau kebakar lah pokoknya. Udah jengkel dan nemu betul lah pokoknya Vina nih. Nyari tuh dia benar-benar dari pagi loh. Dia benar-benar dari pagi nyari di rumah itu segala macam sampai sore sampai malam. Malam itulah baru ketemu. Udah di puncak nih mau dibakar sama dia, ambil korek. Malam itu cuacanya lagi hujan lah, petir lah, wah kayak nyampur aduk gitu loh. Sesaat setelah si Vina nih udah pegang korek gini nih mau di gitu. Di badan dia tuh ngerasa kayak kaku gitu, sesak napas dia ini. Rasanya badan dia tuh kayak ditekan gitu loh, susah untuk gerak gitu. Dalam kondisi yang begitu kan dia geraknya susah gitu loh.
Dia cuma bisa nengokin kepala sambil ngelirik gini aja, dia nengok gini nggak bisa, dia cuma bisa ngelirik-ngelirik aja. Yang dilirik betul sama si Vina ini akses pintu. Yang dibilang sama orang ngerti tadi itu nanti garam ditabur. Nah di pintu-pintu itulah yang ditengok sama dia. Di pintu itulah yang dia lihat banyak petir gitu kan dari bayang-bayangan luar gitu. Yang dia tengok tuh betul aja sosok perempuan pakai baju kebaya warna hijau. Vina nih yakin betul ini pasti Ratu Mustika KW yang di buku itu. Dan sosok yang dari Vina ini kayak pindah-pindah gitu loh, akses pintu depan, pintu belakang gitu. Terus si sosok ini merhatiin Vina gitu, nggak ada ekspresi apa-apa. Semakin dia perhatiin sosok itu, semakin dia nggak bisa bergerak, napas dia makin kerasa sesak, yang tadi itu makin kerasa sakit, nggak bisa ngapa-ngapain dia. Satu-satu yang bisa dilakuin itu menjemin mata aja. Waktu dia menjemin mata itu dia keinget masa-masa kecil dia sama kakeknya di rumah itulah segala macam. Nah di saat itu Vina tuh baru sadar kalau gue penjemin mata terus yang diinget itu kakeknya segala macam kayak gini nih, momen-momen dia waktu kecil itu, baru dia bisa gerakin badan. Kalau dia melek nengok sosok tadi nggak bisa gerak dia. Tapi sayangnya ketika si Vina nih menjemin mata betul, dia nggak dapat lagi tuh gangguan dari si sosok hijau, baju hijau yang di pintu tadi. Tapi setiap dia makin menjemin mata gini, suara kakeknya itu yang didengar sama dia. Suaranya makin kenceng, kayak seakan-akan ada di mana-mana, kayak ngelilingin dia gitu loh suaranya. Susah kali buat si Vina ini ngasih perlawanan. Bahkan ketika dia mau teriak dalam posisi menjem gini, semakin dia berusaha untuk teriak, semakin dada dia sama leher ini kayak dicekek gitu rasanya. Tapi karena nggak banyak yang bisa dilakuin sama si Vina, teriak itulah yang mau diusahain sama dia. Kayak seakan-akan kalau nggak teriak tuh nggak ngeplong gitu loh. Akhirnya teriak si Vina, berhasil teriak. Dan gara-gara teriakan si Vina ini, semua gangguan yang di pintu lah, suara yang aneh tadi segala macam senyap aja gitu, hilang aja. Sosok yang dilihat di pintu tadi udah gak ada juga. Tapi yang Vina gak sadar setelah ini, dada dia tuh kayak kering pedes gitu loh, Jo. Udah gitu panas gitu. Jadi ya apa yang ada di meja di ruang tamu itulah yang pengen dia minum, biar lega aja ya. Tapi waktu dia minum ambil, padahal itu minuman tuh manis gitu loh. Yang diminum dia gak ada rasa. Bingung dia. Hah, ngapa gak bisa ngerasain manis apa-apa nih? Dia pikir lidah dia yang bermasalah, dicium lah tuh aroma dari minuman yang dipegang. Ya padahal kayak minum-minuman rumah lah, mungkin teh atau apa gitu ya. Sama, nggak ada penciuman dia tuh, hilang aja. Jadi nggak bisa ngerasain apa-apa, nggak bisa nyium bau apa-apa. Tengah kebingungannya si Vina dengan kondisi dia begitu, dengerlah suara ini dia. Biar rasa nendo, raiso rasa, raiso ngambung. Kali ini Vina ngerasa benar-benar kesakitan. Udah dia nggak bisa nyium, dia nggak bisa ngerasa segala macam tadi. Badan dia tuh sekujur badan panas gitu, kesakitan dia. Duduk pun dia udah nggak kuat dia, rebahan badan dia, baringin badan dia. Waktu dia baringin badan gini kan dia setengokan gini ke pintu. Betul aja. Yang di sosoknya ada pintu tadi yang baju hijau, kebaya segala macam itu, dia lihat lagi dia. Sekarang waktu pertama dia lihat itu nggak ada ekspresi apa-apa, dia yang lihat sekarang ada ekspresi orang senyum. Kayak seakan-akan seneng gitu loh, melihat kondisinya si Vina begitu. Udah lemes kali dia, nggak bisa ngapa-ngapain kayak. Kelarnya di sini. Dia tuh sambil nengokin si orang yang di pintu itu, dia sambil mikir, ini kalau begini terus nih aku lah nih yang mati. Di tengah-tengah keputusasaan si Vina itu ngeliat sosok itu yang senyum senang gitu ngeliat kondisinya Vina kayak inget betul. Si jine coro untuk beresi perjanjian iki bakar benda yang dadi simbol perjanjian iku. Abis inget semua itu Vina untuk sebisa mungkin lah dia dengan sekuat tenaga dia terakhir gitu bangkit dia dari tidurnya tadi. Buat cepet-cepet ngebakar benda ini tadi. Ini misi gue ini harusnya tadi. Kalau nggak ada semua gangguan itu mungkin udah kebakar dari tadi. Nah bangkit dia dari tidur dia itu mau dibakar. Jadi dia antara dia gupek mau ngebakar sambil dia nengok sosok itu. Ya takut aja kalau tuh sosok tuh makin lama makin deket gitu kan. Kali ini yang sosok hijau itu yang ada di pintu tadi itu ekspresinya dari yang tadi diem ketawa, sekarang lihat si Vina mau ngebakar itu kayak marah. Nah, segupek dia tuh nyiapin korek segala macem. Dia mau ngambil barang yang ada di meja itu, tapi semakin dia berusaha untuk ngambil barang yang ada di meja itu, peti tadi itu, tangan dia tuh kayak ada yang megang gitu, Cok. Kayak ada yang nahan untuk ngambil gitu. Nggak bisa gerak, dan itu kanan kiri, tangan dia benar-benar dua-duanya nggak bisa gerakin. Semakin dilawan sama dia, semakin berat untuk gerakin tangan dia ini. Sambil teriak gitu, keluar semua tenaga dia nih, nggak bisa bener-bener mau ngegapai barang tuh nggak bisa. Mungkin harusnya sejengkal gini nyampe nih, tapi nggak nyampe deh, kayak cuma bisa seperempat setengahnya gitu aja gitu. Tapi yang di situasi meja itu kan ditaplak meja itulah yang diambil sama Vina, ditarik, itu yang akhirnya berhasil ngejatoin peti yang ada di meja tadi. Jatuh semuanya bercecer di bawah. Jadi dalam posisi si Vina tuh tengkurap di lantai gitu tadi, barang tuh kan udah bercecer di depan dia, dikumpulin sama tangan dia, dibakar.
Dia mulai membakar dari yang paling gampang. Kain kuning tadi tuh loh, yang ada rambut itu dibakar dulu sama dia. Yang jadi PR, patung inilah kayak mana cara bakarnya. Kayak yang gue bilang tadi, situasi hujan, petir, dar, rumah kacau banget, berisik banget suaranya. Ngebakar yang kain tuh kan cepet. Nah kayu ini kan lumayan PR, butuh proses yang lebih lama lah. Sepanjang dia ngidupin api dari korek itu terus ngebakar kayu nih, pintu yang dia lihat dari tadi itu kayak ngebuka tutup, petir lagi, dar, kacau lah. Tapi Vina tahu betul mungkin aja ini reaksi kalau gue begini karena si Ratu Mustika ini kesakitan, marah atau apalah mungkin. Sampai akhirnya tuh patung beneran kosong, kebakar habis sama si Vina. Dari semua benda yang mau dia bakar ini tersisa satu lagi. Buku jurnal yang ditemuin di laci kakeknya itulah. Setelah semuanya kebakar tuntas nih, waktu dia mau ngebakar si jurnal ini tinggal buku terakhir lah nih, tinggal benda terakhir nih. Waktu dia mau bakar itu suara yang kencang yang dia denger. Kowe wis berkhianat endo, kowe bakal bayar karo getihmu. Tapi Vina nggak peduli dengan suara apapun itu lah ya. Sekarang kan lebih enak kalau dan nggak bisa gerak. Ini bisa nih langsung dibakar, nggak pakai lama. Di buku dibakar sama dia. Sambil ngebakar gitu si Vina sambil perhatiin di pintu nih. Kalau nih sosok tadi muncul lagi. Gitu. Betul, mau muncul lagi tuh sosoknya pakai baju kebaya hijau. Tapi semakin buku ini lama-lama semakin terbakar, semakin angus, semakin hilang. Sosok yang dia lihat juga lama-lama juga hilang. Bareng dengan itu, angusnya buku yang dibakar ini, rasa sakit yang dirasakan sama Vina dari awal tadi itu pelan-pelan hilang. Rasa panas lah, sesak yang di dada dan apa segala macam itu pelan-pelan hilang semua. Kecuali penciuman dia tadi. Dia masih nggak bisa nyium aroma apapun dia. Ngerasain juga nggak bisa dia. Setelah semua kejadian berat tadi yang dirasain sama Vina, badannya lemes betul dia. Yang dia bisa lakuin sekarang ya udah rebahan aja, balikin badan. Sampai setelah dia udah mulai ngerasa badannya udah mendingan, dia ngerasa udah berhasil nih, semua masalah udah aku beresin, udah aku bakar segala macam. Ada rasa kayak udah akhirnya selesai nih gitu yang dirasain sama dia. Setelah itu semuanya terjadi dan semuanya selesai, yang dia kabarin keluarga jauh dia lah, ditelepon, diceritain semua kejadian yang dia alamin malam itu dan selama dia tinggal di rumah kakeknya ini, diceritain semuanya. Keluarganya yang dengar apa yang diceritain sama si Vina nggak bisa jawab apa-apa. Dia mereka cuma bisa, ya maaf ya Nduk, kita nggak tahu juga kalau bakalnya begini karena kakekmu dulu juga nggak pernah cerita apapun sama kita nih, nggak pernah cerita apapun masalah ini. Tapi ya udah diyakinin sama Vina kalau semua masalah ini sudah selesai. Dan setelah ngasih kabar keluarga jauhnya, ya Vina satu-satunya laki-laki terakhir dia itulah si Andi itu dikabarin sama Vina. Jadi selama ini apa yang dirasain sama Vina di rumah itu nggak pernah diceritain sama si lakinya ini, sama si Andi ini. Termasuk waktu Andi video call tadi, waktu dia ngomong ada sosok segala macam itu nggak pernah dibahas lagi sama mereka. Tapi karena Vina yakin semua runtutan masalah ini akarnya dari sini nih, dia ngerasa akarnya udah kebakar nih. Dia juga penasaran gitu loh responnya si Andi gimana ya setelah masalah ini selesai gitu. Makanya dia berkabar sama si Andi. Dan betul aja di luar dari apa yang pernah Vina bayangkan gitu. Setelah semua masalah ini selesai, Andi tuh kayak beda gitu. Kalau tadi kayak masih ada hubungan 50-50 gitu kan. Jadi kayak gak excited. Kalau sekarang kayak khawatir sama si Vina kondisinya gimana segala macem. Nah karena itulah, karena ngerasa udah kebuka gitu, diceritain semuanya apa yang dialami sama Vina ke Andi. Dan betul aja semua yang dirasa sama si Vina ini, kalau mungkin kutukan segala macam di awal tadi tuh, betul aja setelah itu usahanya si Andi balik pulih lagi lah. Beberapa hal yang menurut Vina dulunya kayak selalu nyudutin Vina tuh sekarang udah nggak lagi gitu loh. Kayak sekarang kan setelah masalah ini selesai, semua yang dianggap kutukan itu hilang. Setelah semua masalah itu selesai, 3 bulan setelah kejadian itu pun si Vina sama si Andi ini menikah. Dan rumah yang diwarisin ke dia ini dari kakeknya nih akhirnya bisa kejual juga. Itu setelah beberapa bulan setelah pernikahan mereka lah, akhirnya kejual juga. Vina juga ngerasa kayak segala macam rezeki yang waktu itu sempat kehambat nih, kayak mampet gitu, ngeplong aja sekarang, lancar aja gitu loh usaha dia. Ya walaupun dengan segala macam kemudahan itu, ada satu hal yang harus dibayar sama si Vina. Itu aja untuk cerita video hari ini. Udah lama ya gue nggak begini. Ini rasanya terakhir tuh sekte yang di kebun teh itu ya. Iya, Villa Sekte itu terakhir. Seru nih begini-beginian. Itu aja untuk episode hari ini. Silakan kalian tonton episode-episode lainnya. Seperti biasa tetap jangan lupa sholat, tuman.